Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan Kepala Dinas Badan Penanggulangan Dampak Bencana Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada hari ini kita langsung melakukan koordinasi di ruangan kerjanya khusus untuk melakukan wawancara karya prima bersama langkah bangsawan di Bangsawan TV. Ini dia Kepala Dinas Kabupaten Tapanuli Selatan, Umar Maulai, yang sosok yang energik dan tenaga muda yang kami akan mempertanyakan kira-kira apa Pak Kadis langkah-langkah yang telah dilakukan selama Bapak memimpin sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Dampak Bencana Alam Kabupaten Tapanuli Selatan agar masyarakat melihat secara langsung kira-kira penjelasan dari Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya diberi amanah sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Tapanuli Selatan. Kita sudah melaksanakan konsolidasi internal di BPBD dan stakeholder penanggulangan bencana di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Selatan, dan juga kita sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder penanggulangan bencana, apakah itu instansi vertikal maupun dunia usaha atau pengusaha ya di daerah kita ini. Kita sudah melaksanakan pertemuan dengan seluruh stakeholder di sini di kantor bupati waktu itu. Kemudian kita sudah melaksanakan kunjungan kerja ke dunia usaha dengan harapan kita terbangun sinergitas antar seluruh stakeholder penanggulangan bencana, sehingga ke depan kalau ada satu kejadian bisa kita lebih cepat, lebih tanggap, bersinergi dengan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Selatan. Karena perlu dipahami bahwa urusan bencana ini adalah urusan bersama, tidak bisa menjadi tanggung jawab orang per orang, tetapi ini harus melibatkan banyak orang, sehingga memang tanpa ada koordinasi, tanpa ada sinergitas, maka penanggulangan bencana akan lemah. Untuk kuatnya dan cepatnya penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara kolaboratif dan terencana. Mungkin ini, Pak. Oke, itu tadi adalah merupakan salah satu penjelasan yang sangat aktif dari Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang satu hal yang perlu kita ketahui dan perlu menjadi suatu catatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwasanya bencana alam itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan merupakan salah satu tanggung jawab person to person. Itulah penyampaian dari Bapak Kadis. Kemudian Bapak Kadis telah saudara jelaskan hal-hal yang telah dilakukan, kerjasama yang sangat konkret kepada dunia usaha, pengusaha, lembaga, masyarakat, dan lain-lainnya. Nah, karena kita menghadapi musim kemarau yang mungkin akan berlangsung bulan depan dan selanjutnya, kira-kira apa persiapan daripada Dinas Badan Penanggulangan Dampak Bencana Alam Kabupaten Tapanuli Selatan di dalam menghadapi era yang akan datang, era panas katakanlah begitu. Kira-kira apa yang telah dipersiapkan oleh Dinas? Sesuai dengan hasil rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana yang menginstruksikan kepada kita seluruh kabupaten kota Indonesia untuk siap siaga dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan sehubungan dengan informasi yang diberikan oleh BMKG bahwa cuaca ekstrim ini akan terus masih akan terjadi, utamanya pergantian musim, sehingga pada akhir ini cuaca kita cukup panas, dan diprediksi akan ada gelombang panas El Nino di Indonesia, dan hal itu akan berdampak
pada besarnya kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jadi dalam rangka itu kita dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan sudah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder penanggulangan bencana. Penanggung jawab kebakaran hutan dan lahan adalah Manggalakni. Mereka yang punya keahlian tupoksi khusus untuk kebakaran hutan dan lahan. Kita sebagai penanggulangan bencana sudah memfasilitasi melaksanakan rapat koordinasi. Sudah 2 kali kita melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini, dan kemudian kita juga sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan, serta mengecek seluruh peralatan yang kita miliki, sehingga kita berharap manakala ada kebakaran hutan di wilayah kita ini bisa lebih cepat kita melaksanakan antisipasi sehingga tidak besar dampaknya. Seterusnya kita juga sudah laksanakan sosialisasi kepada seluruh desa yang kita laksanakan tanggal 25 kemarin, tepatnya hari Kamis ya. Kita sudah melaksanakan sosialisasi sadar hukum tentang kebakaran hutan dan lahan kepada seluruh aparatur desa se-Kabupaten Selatan. Kita berharap aparatur desa kita itu bisa mensosialisasikan di tingkat desa bahaya membakar hutan dan lahan, karena itu erat kaitannya dengan rusaknya ekosistem. Di luar rusaknya ekosistem, dengan pembakaran hutan dan lahan itu akan berdampak ekonomi, belum lagi berdampak kesehatan, berdampak kesehatan manusia ya, ekonomi. Jadi kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat kita melalui aparatur desa agar mereka menghimbau masyarakat jangan membakar hutan dan lahan, apalagi ini sampai ke bulan 8 yang diprediksi cuaca panas ini akan masih terus berlanjut ya. Jadi dan ini nanti akan, dan ya kalau ada masyarakat yang membakar lahan dan hutan itu bisa berdampak hukum, karena ya undang-undang kehutanan juga sudah melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mungkin itu upaya-upaya yang kita laksanakan, dan kita sudah siapkan SK tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan yang mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Bupati sudah menandatangani SK Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan ini, yang kita harapkan ini menjadi garda terdepan dalam rangka antisipasi kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oke, terima kasih Pak Kadis BPD Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah menjelaskan sangat simpel dan tegas sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi cuaca panas global di Indonesia. Ternyata Kepala Dinas telah melakukan sosialisasi dan telah melakukan koordinasi kepada stakeholder dan telah melaksanakan cek peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk kepentingan ketika dampak tersebut telah tiba atau dampak tersebut tiba dengan begitu adanya. Jadi langkah-langkah preventif telah dilakukan oleh Kepala Dinas BPD Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum kita berpikir dia sudah melangkah. Ini dia sosok Kepala Dinas yang sangat energik. Semoga sukses di dalam menjalankan tugas-tugas hari-hari bersama langkah Bangsawan di Bangsawan TV. Terima kasih BPD Yes dan BPD Oke. Thank you. Selamat Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.